Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanul Huda. Saya seorang mahasiswa di jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam di IAIN Pontianak. Nah, tugas saya pada video kali ini adalah mereview jurnal mata kuliah Pancasila dalam subtema memajukan kesejahteraan umum. Saya memilih kesejahteraan umum tersebut yaitu tentang tingkat kemiskinan. Review jurnal mengenai studi kasus kemiskinan di Indonesia. Nah, pada jurnal yang pertama yaitu analisis kemiskinan di sektor pertanian, studi kasus di komunitas padi di Kabupaten Malang. Penulis dari jurnal yang saya review ini yang pertama Muhammad Imam Syairozi. Nama jurnalnya Media Ekonomi dan tahun terbit pada tahun 2020. Nah, identifikasi masalah dalam jurnal. Yang pertama, tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang masih tinggi, menempati urutan kedua tertinggi di Jawa Timur meskipun terjadi penurunan tiap tahun. Yang kedua, rendahnya kualitas infrastruktur pertanian, terutama irigasi yang tidak memadai dan berdampak langsung terhadap produktivitas petani. Maksud irigasi sini adalah saluran air untuk pengairan pada tanaman agar bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan penghasilan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, tingginya biaya input produksi seperti harga pupuk dan benih padi serta rendah akses pasar bagi petani kecil. Petani kecil kesulitan dalam menjangkau ataupun membeli pupuk-pupuk dengan harga yang terjangkau pula, dan juga benih-benih padi yang berkualitas rendah yang hanya dimiliki oleh para petani kecil yang menyebabkan produktivitasnya menurun dan juga tidak memenuhi standar dalam produksi padi itu sendiri. Selanjutnya, tawaran solusi dari jurnal yang pertama itu pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi melalui peningkatan alokasi anggaran daerah atau DAK untuk sektor pertanian dan juga air. Yang kedua, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani agar posisi tawar petani meningkat melalui kolektifikasi modal, produksi, dan pemasaran. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas dan teknologi pertanian melalui riset, pelatihan, dan adopsi teknologi baru yang mendukung efisiensi serta hasil produksi yang lebih tinggi. Nah, daftar istilah yang saya tekankan pada jurnal pertama ini yaitu alokasi, yaitu penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau penjatahan. Maksudnya di sini adalah pemerintah yang membantu para petani kecil tadi mengalokasikan dana ataupun bantuan berupa pembangunan infrastruktur kepada mereka. Dan yang kedua, kolektivitas, yaitu keadaan atau sifat kolektif, yaitu secara bersama-sama, beramai-ramai ataupun bergabung. Maksudnya di sini ialah pemerintah yang membantu para petani dan juga petani yang mau bekerja sama dengan pemerintah agar permasalahan kemiskinan pada sektor pertanian ini bisa terselesaikan dan juga untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat petani itu sendiri. Dan yang ketiga, efisiensi, yaitu ketepatan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Maksudnya pemerintah dan para petani memikirkan solusi yang dengan nilai yang seminim mungkin tapi dengan hasil yang semaksimal mungkin. Itu adalah maksud dari efisiensi di pada jurnal ini. Selanjutnya pada jurnal kedua yaitu peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, studi kasus program Keluarga Harapan ataupun PKH. Penulis Edi Soeharto, nama jurnal Sosial Humaniora, tahun terbit 2015. Nah, masalah yang terjadi pada jurnal tersebut ialah satu, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi meskipun trennya menurun sama seperti jurnal sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan tetaplah besar. Dan yang kedua, sistem perlindungan sosial belum optimal dan untuk koordinasi sebagian besar kebijakan sosial masih bersifat sementara dan sektoral ataupun di beberapa titik atau wilayah saja, belum menyeluruh mengatasi kerentanan jangka panjang yang terjadi yaitu kemiskinan itu sendiri. Dan yang ketiga, implementasi program Keluarga Harapan ataupun PKH ini menghadapi tantangan teknis dan koordinasi antar instansi, masalah validasi data penerima, mekanisme pembayaran, dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah masih terjadi. Nah, tawaran solusi yang saya dapatkan dari jurnal tersebut, yang pertama, memperkuat desain, koordinasi lintas sektor di PKH, Kementerian Sosial perlu memperkuat kerjasama horizontal dan juga vertikal untuk efektivitas pelaksanaan program, yaitu para petugas ataupun orang yang melaksanakan program tersebut, serta para atasan yang mengatur dana dan juga bantuan yang dikirimkan pada program PKH ini. Dan yang kedua, mengintegrasikan PKH ke dalam strategi pembangunan jangka panjang. PKH tidak hanya menjadi jaringan pengaman sosial, tetapi juga bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin.
Yang diharapkan program keluarga harapan ini bisa meningkatkan sumber daya manusia atau IPM mereka dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin agar bisa keluar dari jurang kemiskinan. Dan yang ketiga, meningkatkan sistem evaluasi dan diseminasi program evaluasi dan pelaporan rutin diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, kualitas layanan, dan efektivitas dampak PKH di bidang pendidikan serta kesehatan. Nah, daftar istilah dalam jurnal kedua ini yang pertama koordinasi, perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan. Nah, maksudnya di sini adalah koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan program PKH itu sendiri harus berkesinambungan dan bekerja sama agar PKH ini dapat terjalan dengan baik dan juga tepat sasaran. Dan kedua, diseminasi, yaitu penyebarluasan suatu informasi, gagasan, atau ide kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, pemerintah ataupun orang-orang yang melakukan PKH atau program-program harapan ini harus menyebarluaskan suatu informasi tentang bantuan ini kepada masyarakat agar masyarakat yang menjadi target dalam penerimaan PKH ini bisa diterima dan juga datanya bisa diinput dengan baik agar penyaluran PKH bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, evaluasi, penilaian atau penaksiran suatu hal. Nah, setelah dilakukan berbagai kegiatan atau tindakan tadi, diperlukan evaluasi dalam jurnal ini agar bisa menilai dan apa kekurangan dari PKH yang telah dilakukan. Selanjutnya pada artikel ataupun jurnal yang ketiga, yaitu analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Studi kasus di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Penulis Santi Nurmainah, nama Jurnal Bisnis dan Ekonomi atau JBE, tahun terbit 2013. Nah, identifikasi masalah dalam jurnal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah belum optimal, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata nasional, yaitu rata-rata di Jawa Tengah hanya 5,76%, sementara rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya berstandar 5,82% saja tidak tercapai. Dan yang kedua, belanja modal pemerintah daerah masih rendah. Realisasi ataupun pembelanjaan daerah yang secara real ataupun secara nyata itu modalnya lebih kecil dibandingkan belanja pegawai, padahal berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dan yang ketiga, mutu sumber daya manusia atau IPM. Belum maksimal indeksnya atau pembangunan manusianya di Jawa Tengah pada tahun 2007 hingga 2012 masih berada pada kategori menengah yaitu 50 dan juga sampai 79,9 yang seharusnya harus ditargetkan berada di 80 ke atas. Nah, tawaran solusi dari jurnal yaitu optimalisasi belanja modal pemerintah daerah. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran modal secara lebih proporsional untuk infrastruktur dan pembangunan produktif agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja menjadi produktif dan siap menghadapi persaingan global. Fokus pada pembangunan manusia atau human development. Dan yang ketiga, pemerintah perlu memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi terutama di provinsi di Jawa Tengah. Nah, daftar istilah yang saya soroti di jurnal ketiga ini adalah yang pertama, realisasi, yaitu proses menjadikan nyata atau mewujudkan program-program yang telah dibuat pemerintah untuk memberantas kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Dan yang kedua, indeks, yaitu petunjuk ataupun tanda yang jelas sebagai tolak ukur, seperti indeks pembangunan manusia, itu menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemiskinan berdasarkan IPM di jurnal tersebut. Dan yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur sendiri yaitu sarana dan prasarana umum seperti jembatan, jalan, dan jaringan sanitasi yang baik, fasilitas teknis, fisik, dan sistem yang dibutuhkan untuk operasional masyarakat. Maksudnya, pemerintah membantu dan juga membangun sarana dan prasarana umum untuk membantu agar pemberantasan kemiskinan dan juga tingkat kemiskinan bisa lebih rendah dan agar tercapai masyarakat yang sejahtera dan juga harmonis. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada penyalahan kata maupun penyebutan kata yang kurang tepat ataupun istilah-istilah yang mungkin terdengar kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuman Rakyat.